berdoa ya. Ayo Rafael maju ke depan. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rafael. Coba perhatikan dulu sekelilingmu. Ada sampah nggak? Perhatikan bajunya, kursinya ya, supaya kita belajarnya aman. Sudah? Oke, sekarang Miss mau absen. Andika, Asikin, Tita, Dea, Citra, Haikal, kira Odi, Haila, Harisa, Mario, Ifta, Fabila, Nisel, Nabila, Putri, Patrik, Zaura, dan Siva. Sebelum kita belajar, semuanya ayo bagi berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu. Ikuti musiknya ya. Miss akan memberikan link dulu ya. Ini namanya dia pretest atau pelajarannya menguji pemahaman kamu sebelum materinya dijelaskan. Miss sudah dikirimkan linknya, silakan dibuka. Oke, pekerjakan dimulai dari sekarang. Miss kasih waktunya 3 menit mengerjakan. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Coba semuanya perhatikan di depan. Coba semuanya sama-sama kita baca yang di depan. Kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup manusia. Sebelum dijelaskan, ada yang tahu apa itu kebutuhan?
lanjut. Ada 4 jenis kebutuhan manusia. Yang pertama itu kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya yaitu kebutuhan seberapa penting seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Ini yang paling perlu kita butuhkan, yang perlu kita penuhi. Yang pertama itu kebutuhan primer. Ini katanya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Apabila tidak terpenuhi akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup. Contohnya makanan. Tadi dijelaskan kamu harus makan 3 kali dalam sehari. Kemudian pakaian. Coba kau bayangkan kau datang ke sekolah nggak pakai baju, apa yang terjadi? Malu. Kenapa di sekolah? Di rumah aja nggak pakai baju malu kan? Jadi itu harus dipenuhi. Kemudian tempat tinggal. Tempat tinggal juga harus dipenuhi. Mau tidur di mana kalau nggak ada tempat tinggal? Ada di sini yang mau tidur di kolong jembatan? Enggak, guys. Harus tidur di tempat yang aman kan? Yang nyaman supaya bisa beristirahat. Nah, makanan itu sama juga dengan dia pangan. Kalau dia pakaian itu pangan, sandang ya. Kalau sandang itu pakaian, kalau makanan itu pangan. Kemudian tempat tinggal itu dia disebut papan. Jadi kebutuhan primer ada 3 contohnya itu sandang, pangan, dan papan. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu. Yang kedua, kebutuhan sumber. Ini disebut juga dengan kebutuhan kedua. Apabila kebutuhan primernya sudah dipenuhi, maka kamu boleh memenuhi kebutuhan primer. Contohnya apa? Televisi, radio, buku, HP itu masuk kebutuhan sekunder. Kalau ada uang lebih, boleh dia beli HP. Tapi yang pertama tadi harus kebutuhan primer. Yang ketiga kebutuhan tersier. Ini kebutuhan yang dianggap barang mewah. Kenapa dia mewah? Contohnya itu jam. Jamnya ini nggak harga 50.000, tapi jam yang harga di atas ratusan, bahkan jutaan. Bahkan kalau sekarang kalau miliarder dia bahkan miliar. Barang-barang branded dia bilang. Dan kemudian dia ada tas mewah, mobil mewah, liburan, terus kapal pesiar. Itu semua dia yang berhubungan dengan mewah. Nah, kita lihat contohnya. Inilah dia kebutuhan primer. Yang ini kebutuhan primer ya. Ada itu sandang, pangan, papan. Kemudian dia ini kebutuhan apa? Ini ada HP, ada tablet, apa lagi? Ada komputer, dan masih banyak lagi. Nah, di sekelilingmu juga ada kebutuhan sekunder kan? Ada. Kebutuhan, ini kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier. Ini motor sport, iya kan? Ini harganya nggak ratusan ribu kan? Ini harganya bahkan sampai puluhan juta. Kayak gini lagi, mobil apa ini? Bukan mobil ini kan? Ini rata-rata harganya di atas ratusan bahkan sampai miliaran rupiah. Kemudian dia ada berlian, itu lihat kalau berlian kan? Merek apa dia? Merek Chanel. Dia barang-barang branded semua, makanya dibilang kebutuhan yang mewah. Kemudian ada jam. Ini jamnya itu jam Rolex, ya kan? Harganya miliaran. Itulah dia kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Paham sampai di sini? Amin. Oke, ini semua tanya sama kalian. Coba sebutkan satu contoh kebutuhan selain dari yang disebut tadi. Kebutuhan primer. Selain dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal, apa lagi? Kebutuhan yang paling utama yang harus dipenuhi saat itu juga apa? Dari individu belajar. Ini kebutuhan primer.
hanya makanan. Kebutuhan sekunder selain dari ini. Apa? Tas termasuk nggak? Tas itu kan formal. Oke, jika kamu sudah paham, Is akan memberikan tugasnya dalam bentuk kelompok, ya. Ini sudah membagi kelompoknya menjadi 3. Yang pertama itu kelompok HOTS namanya, ya. Jadi nanti kelompok HOTS itu mengerjakan kebutuhan berdasarkan sifat dan subjeknya, ya. Kebutuhan. Kemudian kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Ini dia kelompok yang lots, ya. Kemudian kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan ini masuk ke kelompok lots, ya. Ini yang ini nanti digunting, ya. Ini guntingnya digunting. Ini yang diambil, ya. Oke, diskus waktunya 10 menit mengerjakan. Nanti kita akan presentasi ke depan, ya. Diambil, bisa? Oke, siapa nanti yang mau maju ke depan? Keluar. Siapa? Oke, kelompok 2, ya. Kelompok 3 udah siap? Sudah? Oke, semuanya udah siap kan? Oke, sekarang kelompok 2 silakan maju ke depan. Mau orang? Kelompok lain, ya, memberikan nanti sanggahan atau feedback kepada kelompok jika ada kesalahan. Bisa? Oke, saya perhatikan. Oke, kita dengarkan. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang diperlukan sekarang. Contohnya makanan, obat-obatan, belajar. Kebutuhan bisa, kebutuhan yang dibutuhkan secara tiba-tiba. Contohnya berobat sama kemalangan. Kebutuhan yang akan datang, kebutuhan masa yang akan datang. Contohnya belajar menabung dan kekurangan air. Kebutuhan sepanjang waktu, kebutuhan sepanjang hayat. Contohnya seperti belajar, Oke, kelompok lain ada yang memberikan sanggahan atau perbaikan atau komentar? Kira-kira ada yang salah dari kelompok 2? Ada. Oke, siapa yang mau memperbaiki atau memberikan komentar? Saran. Tadi dengar ada itu yang salah dari kelompok 2. Ada bagian contohnya, kan? Saat ini masuk kebutuhan ini, tapi mereka masukkan kebutuhan lain. Oke, siapa yang mau? Ayo, Kayla. Coba, lihat.
kemudian obat, itu masuk kebutuhan sekarang. Kemudian belajar, itu kebutuhan sekarang berapa sih ya? Sekarang kebutuhan mendesak, itu masuk ke ini lagi berobat, itu masih kebutuhan mendesak kan? Kemudian ini kemalangan, memberikan bantuan. Ini lepas. Kemudian yang ketiga kebutuhan yang akan datang. Ini contohnya ada di sini dia wisuda. Kemudian menabung. Kemudian ini kekurangan air. Ini kebutuhan yang akan datang. Itu kebutuhan sekarang. Mana dia? Kebutuhan yang akan datang. Ini jadi 10 tahun ke depan. Mau jadi apa nanti kalau cuma tamat SMP Mario? Mau jadi ekonomis. Mau jadi tukang mandi. Padahal tadi katanya si Mario tadi katanya dia mau jalan-jalan ke Paris. 2 tahun lagi. Wanjai, Miss. Harus diaminkan kan? Siapa tahu nanti dia jadi kepala desa. Yang ketiga, untuk 10 tahun yang akan datang, apa kebutuhan atau keinginan yang ingin kamu capai? Siapa yang bisa? Yang kuat suaranya enggak? Oke, bagus. Tepuk tangan buat ya. Karena 10 tahun yang akan datang dia ingin menjadi seorang pengacara. Kau pengacara kan? Pengacara sekarang apa? Paris. Dengan cara apa dia? Dia mulai saat ini dia harus melatih percaya diri, tingkat percaya dirinya. Jadi dia harus gerak. Lalu menonton, kita mulai berdiri dulu. Ya, kita speaking dulu lagi. Masih ingat tadi ya? Speaking kita. Ya, semuanya berdiri. Kalau Miss bilang pagi, tadi apa? Kalau Miss bilang siang, tepuk 2. Kalau 3. Oke. Pagi, siang. Pagi, siang. Oke, supaya lebih kompak, yang ini untuk pagi. Ini siang, ini untuk malam. Jadi kalau misalnya pagi, yang untuk cuma ini ya, siang dan malam. Pagi. Ada yang salah kan? Siang, malam. Siang, malam. Ini malam kan? Oke, salah ya. 1, 2, 3. Siang. Malam. Pagi, siang. Oke, sekarang pagi. Siang. Malam. Oke, akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini yang pertama yaitu, mari sama-sama kita baca. Kebutuhan
uangnya. Tuntun sekarang yang ini. Oke, sampai sini paham pelajaran hari ini? Oke semuanya, sikap berdoa. Rapikan dulu mejanya. Ya. Pelajaran kita sudah siap hari ini tentang kebutuhan. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk pelajaran selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ya, nanti minggu depan akan kita bahas. Jangan lupa dibaca-baca juga di rumah ya. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Saya. Jangan hafal lagi, letter L. Yang perempuan, Nabila maju ke depan. Ayo. Nabila maju ke depan, pimpin doa. Mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Selamat duduk. Oke, sampai sini pelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Yeah, yeah, Bobby Valentino.